Alhamdulillah ya. Ya kalau semangat mah tentulah semangat, karena bisa berkuliah di universitas sebesar Unisba itu sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi saya pribadi. Walaupun memang secara fasilitas untuk difabel sendiri ya tidak kurang menunjang lah, karena memang bangunannya bertingkat-tingkat dan juga sangat berjauhan dari satu gedung ke gedung lain. Itu kan perlu menyeberang jalan. Jam 4 itu bangun, siap-siap membangunkan adik-adik yang ada di asrama, terus kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah itu ngaji, belajar Quran di masjid sampai jam 6 lah kurang lebih kan. Setelah itu siap-siap berangkat ke kampus. Biasanya di kampus itu sampai sore kadang. Berangkat pakai angkot. Kebetulan dari sini ke tempat angkotnya itu agak jauh gitu. Karena tidak ada angkot langsung dari depan SLB-nya itu. Harus jalan dulu kurang lebih 700 meter ke bawah. Nah, di bawah naik angkot. Umumnya itu kuliah pulang sore jam 5 lah. Hari Selasa terutama penuh itu. Jam 5 pulang, datang ke sini langsung ngaji lagi anak-anak sampai setengah 10 malam. Ya, setelah itu mengerjakan tugas dan juga ya bermurojaah hafalan itu sih, karena emang saya pribadi ya, menargetkan tiap hari itu bacalah minimal 1 atau 2 juz begitu, jangan sampai nggak baca sama sekali itu. Ya habis itu jam 10 atau setengah 11 istirahat gitu. Alhamdulillah sekarang saya kuliah di Universitas Islam Bandung gitu. Alhamdulillah sangat senang karena di Unisba itu teman-teman sangat care, para dosen, para staff-staffnya juga, termasuk ketika saya datang ke kampus, satpam langsung ngasih nyebrang gitu loh. Walaupun memang secara fasilitas untuk difabel sendiri ya kurang menunjang lah, karena memang bangunannya bertingkat-tingkat dan juga sangat berjauhan dari satu gedung ke gedung lain. Itu kan perlu menyeberang jalan. Tapi no problem, bagi saya tak masalah selagi kita bisa bergaul, bisa banyak teman, daripada sekarang fasilitas bagus tapi tidak ada yang respect. Masih mending seperti sekarang di Unisba itu. Awalnya sih saya kaget, apalagi pas pertama ke kampus itu bingung, banyak naik tangga gitu kan, tidak ada patokan khusus, jalur yang khusus difabel di tengah-tengah tuh. Nah kan tidak ada, tentu saja kaget awalnya. Dalam pandangan pun, pandangan orang lain terhadap tunanetra ya mestinya sama lah. Ketika kita melakukan sesuatu hal, bukannya kita ini harus dikasihani, tapi memang itulah kita gitu loh. Memang itulah tunanetra dengan segala keadaannya, ketika berjalan memakai tongkat, ketika kemana-mana harus berjalan perlahan-lahan, itu bukan berarti harus dikasihani, tapi karena memang kita ini memang seperti itu begitu. Apresiasi lah istilahnya, bukan dikasihani begitu. Dosen itu sangat memahami lah istilahnya tentang keadaan saya, tapi di sisi lain juga saya juga sebenarnya tidak mau mendapat nilai dari dosen itu nilai cuma-cuma karena kasihan gitu. Sebenarnya nggak mau juga. Jadi ketika orang lain dikasih tugas, saya juga sebenarnya pengen dapat tugas gitu. Ketika dapat ada tugas kelompok, saya pengen berperan apalah, walaupun istilahnya tidak seberapa, tapi saya pengen mencoba untuk ya berperan lah gitu. Baik itu di kelas ataupun di ketika kerja kelompok dan yang lainnya sih sebetulnya begitu. Kalau saya mau mungkin ya, kalau saya mau mungkin ke dosen bisa aja ngomong, saya mau ini susah, ini begini, nggak usah ngerjain aja. Mungkin aja mereka juga akan memberikan keringanan. Tapi saya tuh bukan bukan model seperti itulah, karena saya percuma kita kuliah di kampus menggembar-gemborkan inklusi, tapi di sisi lain kita selalu minta keringanan. Kalau kata saya percuma.
Kalau dari saya tidak ada. Dari saya tidak ada. Kebetulan mata kuliah saya ini lebih banyak unsur hafalan, terus terang saja. Ya, memang kalau secara umum kan di dunia pendidikan hafalan itu sekarang sudah diabaikan begitu ya. Tapi dalam mata kuliah saya semacam tafsir ini kan memerlukan hafalan begitu ya. Nah, beliau ini kebetulan memiliki kelebihan dalam hal tahfidz Al-Quran, sehingga ketika saya mengajar tafsir pun tidak terlalu kerepotan begitu. Dia sudah akrab dengan mufrodat Al-Quran. Tidak ada perlakuan khususnya. Kalau perpus sendiri sih nyaman sih, enak. Cuman belum akses dengan tunanetra. Lagi-lagi ya wajar lah. Wajar karena emang nggak ada kan buku tentang apa ada tulisan braille-nya gitu, nggak ada. Jadi emang ya saya wajar lah karena emang percuma juga kan ada tulisannya kalau kita nggak bisa baca emang gitu. Assalamualaikum, nama saya Arif, sekarang saya sebagai Kepala Perpustakaan Unisba. Untuk fasilitas untuk disabilitas, memang di perpustakaan di sini itu belum tersedia dengan baik ya. Seperti untuk masuk di tangga juga itu belum ada. Nah, tetapi untuk koleksi perpustakaan itu setahu saya baru ada untuk koleksi Quran ya, Quran Braille itu ada. Kalau saya lihat di sini sekarang fasilitas untuk disabilitas memang belum ada ya, seperti di tangga kan kalau misalnya standar untuk pengguna itu mestinya di railing tangga itu ada untuk kursi roda atau fasilitas lain yang memudahkan penyandang disabilitas bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sini. Nanti kami juga akan cross juga dengan bagian terkait mengenai jumlah penyandang disabilitas supaya kami juga bisa merencanakan ke depan supaya fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Ya, Noman itu kalau cerita itu terbuka banget gitu, bahkan nggak ada rasa minder gitu gabung sama kita. Dia juga sering ngasih motivasi gitu ketika kita ngobrol. Sendirian di kelas itu mungkin lebih rajin dari Ijal sendiri itu ya, soalnya Noman itu sering aktif gitu, lebih aktif di kelasnya, sering nanya gitu, sering berargumen juga gitu. Nah, ketika sekelompok sama Noman itu unik kan kita itu bisa dibilang iba ya kalau sekelompok sama Noman. Cuman Nomannya sendiri kayak yang nggak nerima gitu ketika kita ngerasa mau bantu Noman. Kata Noman, saya bisa sendiri, ada yang perlu bantu bilang aja biar saya yang ngerjain sendiri. Noman suka bilang kayak gitu sehingga kita itu jadi segan kalau mau bantu Noman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Arifin. Saya siswa kelas 8 dari SLB MA Citerep, Kota Cimahi. Sama Anoman setiap hari hampir dekat sih. Suka ngobrol bareng, nyantai gitu, ngopi bareng, kadang bercanda. Kalau waktunya belajar ngaji, ya belajar ngaji sama Anoman. Enak banget, jadi dia orangnya ngerti karakter adiknya masing-masing gitu. Oh, ini mah kemampuannya segini gitu, ini mah bisanya segini, jadi dia udah ngerti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya adalah Ibu Sri Fadila, salah satu dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu pertama kali mengenal Nu'man sebenarnya dikenalkan oleh salah satu teman ibu, dosen UPI, namanya Ibu Dr. Rosmita, bahwa ada calon mahasiswa bernama Nu'man. Kebetulan beliau tunanetra, ingin memperoleh beasiswa. Setelah saya mengetahui beliau Nu'man adalah tahfiz Quran 30 juz dan kebutuhannya Nu'man adalah memperoleh beasiswa
yang full coverage ya, di cover semua, kita ajukan di Unisba karena Unisba memiliki program biaya full coverage ya untuk calon mahasiswa atau penerima beasiswa yang basisnya Tafiz 30 juz. Kemudian Nukman dengan senang hati dan prosesnya saya yang melakukan proses. Jadi sampai saat ini Mbak, saya belum ketemu dengan Nukman sampai saat ini. Nukman itu orangnya, ya Nukman itu orangnya baik, cepat bergaul sama teman-temannya. Tapi anehnya kalau di sini tuh nggak main kemana-mana, di rumah aja. Iya, sayang sama adik-adiknya. Nukman tuh nggak bisa ngelihat. Jadi bapaknya yang ngurukin ngaji. Dari kecil, dari belum sekolah SD tuh udah hafal berapa surat tuh? Oh, udah hafal juz amma. Enggak terpuruk. Jadi kelihatannya itu tuh ceria aja gitu Nukman tuh. Saya pribadi sih mudah-mudahan untuk kedepannya ya Unisba itu bisa lebih ramah dalam segi fasilitas bangunan ya kepada difabel, karena sekarang itu memang difabel juga mempunyai hak yang sama baik dalam pendidikan ataupun yang lainnya, sehingga seyogianya walaupun memang di kampus itu tidak banyak disabilitas, tapi tetap saja fasilitas-fasilitas minimalnya akses jalan gitu lebih ditingkatkan lagi gitu.